Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 Tata Busana. Bulis di sini akan menyampaikan mata pelajaran kepariwisataan ya. Pariwisataan hanya diperoleh untuk anak-anak kelas 10 Tata Busana. Dalam 1 tahun ya kita pengenalan KD dulu. Ada 11 KD. Nah, untuk penyampaiannya semester gasal akan Bulis sampaikan 6 KD, yang semester genap nanti 5 KD. Jadi tidak mengurangi semangat belajar ya anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah tetap semangat. Oke. Untuk KD yang pertama, kita akan bicara tentang memahami industri pariwisata. Untuk KD pengetahuannya dan keterampilannya mengelompokkan industri pariwisata. Ya, akan kita pelajari di situ yaitu mengenai pengertian, istilah, dan sejarah pariwisata. Ya, untuk pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan yang pertama membahas tentang pengertian pariwisata dan istilah pariwisata. Punya gambaran ya anak-anak untuk materi yang kita pelajari pagi ini. Dan yang terakhir sejarah pariwisata dan sejarah pariwisata Indonesia. Itu untuk materi yang ketiga 4 itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, yang pertama, pengertian dari pariwisata. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wisata itu maksudnya yaitu bepergian bersama-sama, atau kadang orang sering ngomongnya piknik, itu adalah wisata. Terus menurut Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1990, bisa kalian baca di situ, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan dan mengelompokkan objek daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan yang berhubungan atau terkait dengan bidang pariwisata atau bidang tersebut. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, tujuan perjalanan itu sendiri apa? Tujuan dari perjalanan itu adalah pesiar atau leisure. Itu adalah tujuannya untuk berekreasi, liburan, atau untuk terapi kesehatan, belajar, berkaitan dengan keagamaan, atau mungkin hanya untuk berolahraga saja. Itu tujuan dari perjalanan. Selain itu, juga ada yang bertujuan melakukan perjalanan itu untuk perdagangan, for business, family, mission, and meeting. Ya, di situ untuk melakukan kerjasama, perdagangan, atau hanya kunjungan keluarga, menjalankan misi atau keinginan tertentu, atau untuk menghadiri rapat atau pertemuan. Oke, ciri-ciri pariwisata ya kita bahas. Yang pertama, pariwisata itu bersifat sementara atau perjalanan yang bersifat hanya sementara, dilakukan dari suatu tempat yang bukan tempat asalnya. Itu ciri pariwisata. Dilakukan dengan tujuan untuk bersenang-senang atau berekreasi atau piknik tadi ya anak-anak. Orang yang melakukan perjalanan bukan bertujuan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya atau bukan untuk bekerja. Itu adalah ciri-ciri pariwisata. Oke. Istilah dari pariwisata akan kita bahas, terdiri dari 2 kata, yaitu pari dan wisata. Pari sendiri berarti banyak, wisata itu perjalanan. Jadi pariwisata adalah banyak perjalanan, maksudnya orang yang berwisata itu biasanya melakukan perjalanan ke berbagai tempat, dan orangnya pun biasanya tidak hanya 1 atau 2, lebih dalam skala besar atau dalam orang yang banyak. Oke, saya kira itu ya. Masuk ke tugas nih anak-anak nggih. Nah, tugasnya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan setuju atau tidak setuju. Silakan dibaca di sendiri, di situ ada 10 pertanyaan. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dibaca sendiri ya anak ya.
10 pertanyaan itu kalian cermati, kalian baca ya. Terus kalian tulis setuju atau tidak setuju dari 10 pertanyaan tersebut. Catatan atau yang perlu diperhatikan ya berkaitan dengan tugasnya. Tugasnya silahkan dikerjakan dalam selembar kertas. Ya, boleh ditulis jawabannya saja, boleh ditulis sekalian soalnya lebih baik. Ya. Tugasnya dikumpulkan ketika anak-anak ada jadwal pelajaran praktek di sekolah. Nah, itu kalian dibawa, dikumpulkan di meja bulis ya. Dikasih nama dan nomor absen. Saya kira itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, gaya hidup sehat. Jika keluar rumah, ikuti protokol kesehatan. Ketemu lagi pada materi yang akan datang, yaitu tentang sejarah pariwisata dan sejarah pariwisata Indonesia dan dunia.